Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 153, Menuju ke 9 Gunung Iblis. Teknik pedang api penyucian, bunuh. Ba dia meraung. Cahaya pedang merobek udara dan sangat tajam saat menuju ke arah Luming. Ledakan. Tubuh Luming meledak dengan aura yang membakar dan meledak-ledak. Kekuatan api. Begitu kekuatan api dilepaskan, itu langsung menghancurkan niat membunuh dingin Badia. Memaksa. Pupil Badia berkontraksi dengan tajam, dan matanya berkilat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming akan mampu memahami kekuatan kendali di usia yang begitu muda. Jadi bagaimana jika dia telah memahami The Astral Force? Dia hanya berada di alam master bela diri kelas 1, dan bahkan jika dia memahami energi bintang, dia masih bukan tandinganku. Petik 2. Mata Badia bersinar dengan sedikit kekejaman. Dia juga seorang jenius, dan dia bahkan bisa melintasi dunia dan membunuh guru bela diri kelas 3 yang hebat. Kekuatan tempurnya sangat dekat dengan guru bela diri kelas 4 yang hebat, dan dia tidak percaya bahwa dia bukanlah tandingan guru bela diri kelas 1 yang hebat. Pedang itu menebas lebih keras lagi. Ini saat yang tepat untuk menguji kekuatan tempurku saat ini. Kecelakaan gunung. Luming maju selangkah dan mengayunkan tombak panjangnya dari bawah ke atas. Dentang. Pedang dan tombak berbenturan, menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kekuatan mengerikan itu melonjak dan menyapu ke segala arah. Terlihat bahwa tanah di bawah kaki Luming dan Bahe meledak, menciptakan lubang besar dengan radius 10 meter dan kedalaman 2 meter. Ledakan. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat mundur. Itu Badia. Dia terhuyung mundur lebih dari 20 meter, wajahnya penuh keterkejutan. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, dia merasakan ki esensial di tubuh Luming seperti badai. Itu tidak ada habisnya, tidak bisa dihancurkan, dan sangat kental. Dia sedang mengembangkan teknik budidaya tingkat atas tingkat hitam. Kepadatan dan kepadatan ki esensialnya jauh melebihi teknik budidaya tingkat kuning. Namun, dibandingkan dengan ki esensial Luming, itu adalah sampah. Dia benar-benar hancur. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Kekuatan semacam ini sudah sebanding dengan alam master hebat kelas 4. Badia meraung dalam hatinya. Ada kesenjangan kecil antara ranah master bela diri kelas 3 dan 4, dan perbedaannya sangat besar. Badia kaget, tapi orang-orang di tembok kota malah lebih kaget lagi. Mulut mereka terbuka lebar sehingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. Ini, pahlawan muda ini Luming. Apakah dia benar-benar baru berusia 16 tahun? Apakah dia benar-benar hanya seorang guru bela diri kelas 1 yang hebat? Wajah tua Fu Liang yang penuh tekad dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah begitu terkejut. Tuan Kota Fu, ngomong-ngomong, bukankah saudara muda kita Luming adalah sosok legendaris di Sekte Pedang Mistik? Dia masuk sekolah tahun lalu, dan di tahun pertamanya, dia sudah menduduki peringkat pertama dalam daftar perunggu. Seorang murid Vermilion Bird Hall yang lebih tua menjelaskan dengan ekspresi bangga. Dia bergabung tahun lalu. Dia menduduki peringkat pertama pada peringkat perunggu di tahun pertamanya. Fu Liang mengulangi, bahkan lebih terkejut. Di samping, mata Du Feng dan pemuda bermata segitiga itu hampir keluar. Mereka menatap tembok kota dan mengira mata mereka sedang mempermainkan mereka. Hahaha, Pang Si menyeringai. Apa yang kamu tunggu? Melanjutkan. Luming tertawa ringan dan bergegas menuju Bahe. Teknik pedang api penyucian di bumi. Badia berteriak marah dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Apapun garis keturunan, potensinya, semuanya meledak dan menyerang Luming. Armor rusak. Tombak panjang itu menusuk seperti kilat. Dentang. Badia mundur lagi. Ledakan. Setelah itu, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan, meninggalkan lebih dari selusin lubang besar di ruang terbuka. Badia benar-benar dirugikan, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Luming berkata dengan lembut. Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang kekuatan tempurnya saat ini. Jika dia tidak mengaktifkan garis keturunannya, dia mungkin bisa bertarung dengan master bela diri hebat kelas 4 biasa. Jika dia mengaktifkan garis keturunannya, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Di alam master bela diri yang hebat,
sungguh mengejutkan bisa melewati 3 level dan membunuh lawan. Ledakan. Ada kilatan cahaya merah darah dan meridian darahnya meledak. Kekuatan Luming meningkat pesat. Suara mendesing. Tombak panjang itu berubah menjadi seberkas cahaya, dan itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Puci. Tombak panjang itu menembus jantung Bah. Aku, kerajaan matahari kecil yang terbakar. Bah matanya terbuka lebar tak percaya, lalu dia berhenti bernapas. Puci. Dia mencabut tombak panjangnya. Tubuh tombaknya bergetar dan darah muncrat. Tidak ada setetes darah pun yang tersisa di ujung tombak. Kekuatan melahap muncul dari telapak tangannya dan esensi darah Bah dia dimakan olehnya. Kemudian, dia mulai memperbaikinya. Saat dia sedang menyempurnakan, dia melihat ke arah tentara Donyi. Dia mengarahkan tombaknya ke tentara Donyi, dan suaranya terdengar dari jauh, siapa lagi yang ingin bertarung? Perkasa, perkasa. Di tembok kota, puluhan ribu tentara meraung, suara mereka menggetarkan langit. Di kejauhan, tentara Donyi panik. Kemudian mereka berbalik dan mundur. Suku Donyi mundur dan Luming kembali ke tembok kota. Haha, pahlawan Luming benar-benar seorang jenius yang tiada taraf. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Fu Liang menghela nafas. Terima kasih banyak atas pujian Tuan Kota, saya hanya beruntung. Luming berkata dengan rendah hati, mari kita atur pasukan kita dan pergi ke Gunung Sembilan Iblis. Itu benar, pahlawan muda, siapa yang mau pergi? Ada beberapa elang yang terbang tinggi di kam yang dapat membawa Anda ke sana dengan cepat. Fu Liang bertanya, kali ini, mereka yang berada di atas alam master bela diri yang agung akan pergi, dan mereka yang berada di bawah alam master bela diri yang agung akan tetap di sini untuk berjaga. Kata seorang ahli alam master kelas 4 yang hebat. Semua orang mengangguk, tidak ada yang keberatan. Dengan sangat cepat, 5 elang raksasa yang menjulang tinggi terbang ke langit dari kota Dong dan menuju ke 9 gunung iblis. Sebagian besar dari 100 murid guru bela diri yang hebat dari Sekte Pedang Mistik telah pergi. Luming secara alami ada di antara mereka. 5 ahli alam master bela diri kelas 4 berkumpul di Soaring Eagle terbesar di tengah. Mereka semua adalah ahli alam master bela diri kelas 4 dari Sekte Pedang Mistik. Aula Macan Putih memiliki 2 aula sedangkan 3 aula lainnya masing-masing memiliki 1 aula. Tentu saja, Luming adalah salah satunya. Setelah pertempuran ini, mereka sudah menganggap Luming sebagai Grandmaster kelas 4. 5 pembudidaya alam Grandmaster kelas 4, termasuk Luming, berkumpul untuk berdiskusi. Semuanya, saya menyarankan agar kita semua bersatu melawan kekuatan eksternal. Mari kita kesampingkan dendam antara 4 akademi besar untuk saat ini. Bagaimana menurutmu? Pakar alam Grandmaster kelas 4 dari Vermilion Bird Hall, yang berusia sekitar 25 tahun, menyarankan. Saya tidak keberatan. Aku juga tidak punya. Ahli alam master bela diri kelas 4 dari Aula Azure Dragon dan Aula Kura-Kura Onyx mengangguk. 2 ahli alam master bela diri kelas 4 dari The White Tiger Hall melirik Luming dan bertukar pandang. Mereka kemudian mengangguk dan berkata, kami juga tidak keberatan. Aku juga tidak punya. Luming mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak keberatan. Jika orang-orang dari Aula Macan Putih ingin mengincarnya, dia tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Itu bagus. Kali ini suku Donyi dan masyarakat yang diduga bukan suku Donyi terlibat dalam masalah tersebut. Menurutku, Gunung Sembilan Iblis itu pasti merencanakan sesuatu. Apapun yang terjadi, kita harus menghentikannya. Suku Donyi memiliki guru yang terbatas. Kekuatan kita seharusnya cukup. Chen Kuan menganalisis. Semua orang mengangguk. Elang yang membumbung tinggi itu bersiul di udara dan segera sampai di tempat tujuan. Bab 154 Pertempuran Sengit. Dengan sangat cepat, 9 gunung iblis sudah terlihat. 9 gunung iblis itu tingginya lebih dari 3.000 meter. Itu ditutupi dengan bebatuan aneh, dan di antaranya, ada 9 batu besar, masing-masing setinggi 50 hingga 60 meter dan berbentuk seperti binatang iblis. Itulah mengapa disebut Gunung Sembilan Iblis. Saat ini, di bawah batu besar berbentuk harimau, lebih dari 200 orang berkumpul. Ada laki-laki dan perempuan, kebanyakan dari mereka adalah pria atau wanita parubaya. Laki-laki bertelanjang dada dan perempuan berbalut kulit binatang. Sekali dilihat, orang akan tahu bahwa mereka berasal dari suku Donyi. Beberapa tetua Donyi mengelilingi batu berbentuk harimau itu dan mengolesinya dengan darah.
Itu orang Donyi. Mereka sedang menulis prasasti. Teriak Chen Kuan. Isi daya dan hentikan mereka. Gan. Elang angin kencang menjerit panjang dan bergegas menuju orang-orang Donyi. Itu adalah murid sekte pedang mistik. Membunuh mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak rencana besar kita untuk membuka reruntuhan leluhur. Membunuh. Kami, suku Donyi, pernah memerintah kerajaan matahari terbakar. Kami sangat kuat. Selama kita mendapatkan harta peninggalan leluhur, kita akan bangkit kembali dan memerintah kerajaan matahari terbakar. Raungan keras diiringi anak panah yang tajam. Dan EBSP, suara mendesing. Ratusan anak panah melesat melintasi langit, terbang menuju 5 elang penahan angin. Hentikan mereka. Para murid sekte pedang mistik menebas pedang Qi, pancaran pedang, dan kekuatan tinju untuk memblokir panah yang masuk. Namun, anak panah ini ditembakkan oleh master seni bela diri, dan kebanyakan dari mereka adalah master ranah Grandmaster. Mereka dipenuhi dengan Qi sejati yang kuat, dan meskipun semua orang mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, banyak anak panah masih menembus pertahanan mereka. Puff, puff. Banyak anak panah yang mengenai jalan angin elang. Tidak baik. Ekspresi murid sekte pedang mistik berubah drastis. Dia hanya bisa melompat dari jalur angin elang dan menggunakan teknik tubuh ringan untuk turun. Namun, hal ini justru membuatnya menjadi incaran pihak lain. Membunuh. Orang-orang Donyi meraung dan mengirimkan gelombang anak panah lagi. Para murid sekte pedang mistis berteriak ketika mereka melawan dengan sekuat tenaga. Namun, dia berada di udara dan tidak dapat meminjam kekuatan apapun. Dia hanya bisa meledakkan Qi aslinya dan memblokirnya secara langsung. Ah, arg, arg, arg. Jeritan terdengar. 5 atau 6 murid dengan kultivasi yang lebih lemah ditembak di seluruh tubuh, jantung, dan bagian tubuh lainnya. Mereka terjatuh ke tanah sambil berteriak. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, langkah udara tinggi Luming mengungkapkan kekuatan misteriusnya. Kakinya menginjak udara seolah-olah sedang menginjak benda fisik. Sebuah kekuatan dihasilkan dan sosok Luming berkibar, menghindari beberapa anak panah. Namun, dia hanya mengolahnya sampai tingkat ketiga dan tidak bisa bertahan lama. Tapi itu sudah cukup. Dengan beberapa lompatan, Luming langsung menyerang suku Donyi. Suara mendesing. Suara mendesing. Gelombang anak panah lainnya melesat seperti meteor yang mengejar bulan. Anak panah itu menembus udara dengan suara siulan yang tajam dan menakutkan. LANUE. Tombak panjang Luming menyapu dan lebih dari 10 anak panah di depannya tersapu. Kekuatan yang sangat kuat. Luming merasakan sedikit mati rasa di pergelangan tangannya. Beberapa teriakan lagi datang dari langit. Beberapa orang lagi dari sekte pedang mistik telah tertembak. Namun, mereka sudah dekat dengan masyarakat Donyi. Membunuh. Bunuh semua orang barbar gurun timur ini. Para murid sekte pedang mistik berteriak dan melancarkan serangan kuat. Orang-orang Donyi menyingkirkan busur dan anak panah mereka, mencabut pedang mereka, dan memadamkan cahaya pedang pucat. Ledakan. Ledakan. Dengan serangkaian ledakan, para murid sekte pedang mistik menggunakan kekuatan kejatuhan mereka untuk mengimbangi kekuatan kejatuhan mereka. Mereka mendarat di tanah dan mulai bertarung dengan para ahli Donyi. Dia harus mengakui bahwa suku Donyi telah mengirimkan cukup banyak pembudidaya kuat kali ini. Setidaknya 100 dari mereka berada pada level ahli bela diri yang hebat. Yang lainnya juga merupakan ahli bela diri tingkat tinggi. Namun, murid sekte pedang mistik adalah murid sekte besar. Kekuatan tempur mereka masih lebih tinggi dari orang biasa. Untuk sesaat, pertarungan menemui jalan buntu. Kalian tunggu sebentar, reruntuhan leluhur akan segera dibuka. Teriak seorang lelaki tua barbar timur. Membunuh. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat intens. Ada 6 atau 7 ahli alam master bela diri kelas 4 di suku Donyi. Chen Kuan dan yang lainnya benar-benar terjerat. Dentang. Tombak panjang Luming tersapu dan 3 pria Donyi, yang merupakan master realem kelas 7 ke atas, dikirim terbang. Tulang mereka patah dan mereka tidak bernapas lagi. Kecil, kamu sedang mencari kematian. Seorang pria Donyi berusia 50-an menebas Luming. Tanah longsor. Luming mengayunkan tombak panjangnya dan bertukar pukulan dengan pihak lain. Keduanya terpaksa mundur. Alam master hebat kelas 4. Tatapan Luming berkedip. Pihak lain bahkan lebih terkejut lagi.
Dia melihat bahwa Luming hanyalah seorang guru bela diri kelas 1 yang hebat dan berpikir bahwa dia akan mampu menghadapinya dengan satu tebasan. Dia tidak menyangka mereka akan seimbang dalam satu gerakan. Jenius, jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Mistik. Bagus, membunuh orang jenius seperti itu sudah cukup untuk membuat hati Sekte Pedang Mistis itu sakit. Pria kekar itu menjilat bibirnya saat tatapan brutal muncul di matanya. Cici. Pria Donyi itu menebas lebih dari 10 kali berturut-turut. Cahaya pedang pucat menutupi bagian vital Luming. Tarian api. Dengan kilatan tombak, bunga api muncul, indah namun berbahaya. Bang, bang, serangkaian ledakan cepat terdengar, dan bunga api menghilang. Cahaya pedang lawan juga hancur. Petir. Tanpa ragu-ragu, tombak panjang Luming seperti kilat, menusuk ke tenggorokan pihak lain. Pedang di tangan lawannya mulai berputar, berubah menjadi bulan purnama seputih salju yang dibentuk oleh cahaya pedang. Tombak panjang Luming ditusukkan ke depan, tapi dihadang dengan bunyi dentang. 18 serangan Hunter. Pria suku Donyi menyerang Luming lagi. Luming juga menyerang ke depan dengan tombaknya. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan. Lambat laun, Luming berada di atas angin. Luming memiliki momentum api. Dengan tambahan teknik pistol api, serangannya seperti letusan gunung berapi. Ditambah dengan ki esensialnya yang sangat kental, dia sangat kejam. Lawannya baru berada di tahap awal alam Grandmaster kelas 4 dan dia secara bertahap kalah. Bas. Pada saat ini, batu raksasa berbentuk harimau tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Haha, reruntuhan leluhur telah dibuka. Seorang lelaki tua tertawa. Batu berbentuk harimau itu bersinar terang dan perlahan membentuk pintu cahaya besar yang tingginya 10 meter dan lebar 3 meter. Bunuh mereka semua, lalu kita menuju ke reruntuhan. Para tetua Donyi, yang telah mengolesi darah binatang iblis, meraung. Mereka melepaskan aura kuat dan menerkam murid Sekte Pedang Mistik. Di antara 5 orang, 2 di antaranya sebenarnya adalah ahli bela diri hebat kelas 5, sedangkan 3 lainnya adalah ahli bela diri hebat kelas 4. Begitu mereka bergabung dalam pertempuran, Sekte Pedang Mistis langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 5 hingga 6 murid Sekte Pedang Mistik telah terbunuh. Serang, serang ke arah cahaya itu. Luming tiba-tiba berteriak. Karena dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia mungkin juga bergegas menuju hal-hal yang dihargai pihak lain. Mungkin ada peluang untuk perubahan haluan. Benar, serang. Para murid Sekte Pedang Mistis meraung saat mereka menuju pintu cahaya. Sial, hentikan mereka. Benar saja, masyarakat Donyi panik. Mereka berteriak dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan murid Sekte Pedang Mistik. Luming juga meninggalkan lawannya dan bergegas menuju pintu cahaya. Bab 155, bergegas menuju reruntuhan. Berhenti di sana. Pria suku Donyi itu meraung dan mengejar Luming. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Luming, yang sedang berlari dengan kecepatan penuh di depan, tiba-tiba berhenti dan menusukkan tombaknya ke pria Donyi itu. Ini sangat mendadak. Pihak lain awalnya mengira Luming ingin bergegas menuju pintu cahaya dengan sekuat tenaga. Dia tidak menyangka akan berbalik dan menyerang. Dengan tergesa-gesa, dia menebas pedangnya untuk memblokir. Meledak. Luming bergumam dengan dingin. Dia baru saja berpura-pura berlari ke depan. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Ledakan. Energi dahsyat meledak dari ujung tombak dan meledak ke arah pihak lain. Karena tergesa-gesa, pihak lain tidak dapat memblokirnya sama sekali dan terlempar ke belakang, mengeluarkan seteguk besar darah. Petir. Suara mendesing. Luming menggunakan teknik pengejaran petir dan bahkan lebih cepat saat dia menggunakannya dengan langkah di udara. Itu menembus tenggorokan pria Donyi itu. Melahap. Luming mengendalikan meridian darahnya dan melahap esensi darah pria paruh baya itu dalam sekejap. Pihak lain adalah master bela diri kelas 4 yang hebat, dan esensi-esensi darahnya sangat kaya. Itu terus-menerus disempurnakan oleh garis keturunan pemakan roh untuk mengisi kembali ki sejati yang telah hilang karena menggunakan teknik ledakan. Luming tidak berhenti. Dia berlari menuju pintu cahaya. Pada saat itu, banyak murid Sekte Pedang Mistis telah menyerbu masuk. Hentikan dia. Beberapa ahli Donyi alam Grandmaster kelas 1 dan 2 ingin menghentikannya, tetapi Luming menyapu tombak panjangnya dan mereka batuk darah saat mereka dikirim terbang. Setelah beberapa napas,
Lu Ming sudah dekat dengan pintu cahaya. Lu Ming, selamatkan aku. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari belakang. Lu Ming berbalik. Itu adalah Du Feng. Dia dikelilingi oleh beberapa guru suku Donyi. Sebaiknya kamu menyelesaikannya sendiri. Lu Ming tersenyum, berbalik dan berjalan menuju pintu yang terang. Raungan putus asa Du Feng terdengar dari belakang. Begitu dia melangkah ke pintu yang terang, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Ketika dia pulih, Lu Ming menemukan bahwa dia sedang berdiri di atas tanah berbatu. Di belakangnya ada tembok batu. Di dinding batu, ada pintu terang lainnya, persis sama dengan yang sebelumnya. Namun lingkungan sekitar telah berubah. Membunuh. Sinar pedang ditujukan ke Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan memblokir sinar pedang. Di sekeliling, masih terdengar suara perkelahian. Para murid sekte pedang mistis menyerbu masuk, begitu pula para guru dari suku Donyi. Maju ke depan. Kami akan menyerbu ke dalam hutan di depan kami. Selama kita bisa masuk ke dalam hutan, kita tidak perlu takut pada mereka. Seorang murid master bela diri kelas 4 dari sekte pedang mistik berteriak. Ayo pergi, kita akan menutupi bagian belakang. Teriak Chen Kuan. Kamu ingin pergi. Kalian semua, tetaplah di sini. Dua tetua alam master bela diri kelas 5 menyerang dengan kekuatan penuh. 5 pemuda kelas 4 dari dunia master bela diri dari sekte pedang mistis menolak dengan sekuat tenaga untuk mengulur waktu bagi yang lain. Meskipun persaingan antara 4 aula biasanya ketat, dan normal bagi mereka untuk bertarung satu sama lain, mereka tetaplah murid sekte pedang mistik. Pada saat hidup dan mati ini, mereka tahu betul bahwa hanya dengan bekerja sama mereka dapat bertahan hidup. Jika mereka bertarung sendirian, mereka hanya akan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Ki esensial dalam tubuh Lu Ming melonjak. Esensi darah dari master bela diri hebat kelas 4 terus dimurnikan, berubah menjadi energi turbulen yang melonjak ke dalam tubuh Lu Ming dan terus-menerus diubah menjadi ki esensial. Ki esensial yang telah dikeluarkan Lu Ming saat dia melancarkan ledakan sebelumnya pulih dalam beberapa tarikan napas. Energi agung yang tersisa membantu Lu Ming menerobos ke alam berikutnya. Lu Ming bertarung sambil mencoba menerobos ke alam berikutnya. Bang! Seorang Grandmaster kelas 2 dari Gurun Timur sangat terkejut oleh Lu Ming hingga dia batuk darah dan hampir meledak. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ming bergetar, dan budidayanya menembus ke alam Master Agung kelas 1. Esensi darah dari guru bela diri kelas 4 yang hebat terlalu kental. Itu setara dengan esensi darah dari setidaknya 70 hingga 80 Master bela diri hebat kelas 1. Budidaya Lu Ming masih meningkat pesat. Ledakan, ledakan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dia bergegas menuju Chen Kuan dan yang lainnya. Kecil, aku akan membunuhmu. Seorang tetua dari suku Donyi menyerang Lu Ming. Dia juga seorang Grandmaster kelas 4. Ledakan. Namun, setelah bertukar pukulan dengan Lu Ming, dia terpaksa mundur. Sangat kuat. Tetua Donyi terkejut. Meledak. Karena dia memiliki banyak ki penting di tubuhnya, Lu Ming tidak takut menyia-nyiakannya. Dia melontarkan ledakan lagi. Dengan terobosan budidayanya, gerakan ini menjadi lebih kuat. Salah satu lengan tetua itu meledak dan dia hampir terbunuh. Dia ingin mundur karena ketakutan, tapi Lu Ming lebih cepat. Dia menikamnya dengan tombaknya dan pada saat yang sama, dia mengendalikan meridian darahnya untuk melahap esensi darahnya. Bunuh dia dulu. Seorang tetua Grandmaster kelas 5 dari Gurun Timur terkejut dan marah. Dia menyerang Lu Ming. Namun, Lu Ming menggunakan langkahnya di udara dan tidak mengganggunya. Dalam beberapa sekejap, dia bergegas ke Chen Kuan dan yang lainnya. Tanah longsor. Lu Ming melompat tinggi ke udara dan menghantamkan tombaknya ke Grandmaster kelas 5 lainnya. Ledakan. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Tubuh Lu Ming dipukul dan dia terbang mundur. Ayo pergi. Setelah dihadang oleh Lu Ming, Chen Kuan dan yang lainnya akhirnya berhasil membebaskan diri dan berlari dengan liar menuju hutan di depan mereka. Lu Ming juga tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Dia berlari menuju hutan. Kejar, kejar. Orang-orang Donyi meraung. Lebih dari 100 orang terus mengejar Lu Ming dan kelompoknya. Hanya dalam waktu 5 menit, Lu Ming dan yang lainnya telah tiba di hutan pegunungan. Di hutan pegunungan, pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit, dan tanaman merambat tua melingkari mereka. Hutan itu sangat lebat dan merupakan pemandangan hutan purba.
Murid Sekte Pedang Mistik lainnya telah bergegas masuk. Lu Ming dan yang lainnya tidak ragu-ragu sama sekali. Bas, bas, berlari di hutan lebat akan memungkinkan mereka bersembunyi dengan baik, dan pada saat yang sama, pihak lain tidak akan bisa membentuk pengepungan yang baik. Menjijikkan. Masyarakat Donyi berhenti di depan hutan. Kekuatan tempur para murid Sekte Pedang Mistis sangat mengejutkan, dan mereka memiliki banyak trik di lengan baju mereka. Baru saja, dua ahli ranah master bela diri kelas 5 yang hebat telah bergabung dengan beberapa ahli ranah master bela diri kelas 4 lainnya, tetapi mereka sebenarnya tidak dapat menghentikan 5 pemuda ranah master bela diri kelas 4 yang hebat. Mereka hanya berhasil melukai beberapa dari mereka. Pada akhirnya, seorang guru bela diri kelas 1 yang hebat bahkan telah membunuh seorang guru bela diri kelas 4 yang hebat. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Sekte Pedang Mistis tidak lebih lemah dari mereka. Jika mereka bergegas ke hutan, kemungkinan besar mereka akan disergap. Jangan pedulikan mereka untuk saat ini. Ayo temukan harta karun peninggalan nenek moyang kita dan tinggalkan tempat ini secepatnya. Kami akan bersembunyi di kedalaman pegunungan pesisir. Bahkan Sekte Pedang Mistik tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Saran seorang tetua guru bela diri kelas 5 yang hebat. Baiklah, ayo lakukan itu. Setelah berdiskusi, mereka pergi dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Di hutan, Lu Ming dan yang lainnya berlari dengan kecepatan tinggi. Mereka berhenti setelah berlari sekitar 10 mil. Sepertinya orang Donyi tidak mengejar kita, kata Chen Kuan. Wajahnya sedikit pucat. Jelas sekali, dia terluka dalam pertempuran tadi. Yang lainnya juga tidak dalam kondisi baik. Mereka juga menderita beberapa luka. Lagi pula, pihak lain memiliki dua ahli ranah master bela diri kelas 5 yang hebat. Itu sudah cukup baik sehingga mereka bisa menahannya untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, para murid Sekte Pedang Mistis di sekitarnya perlahan berkumpul. Pada akhirnya, hanya tersisa 61 orang. Saat mereka tiba, ada 102 orang. Kini, total ada 41 orang hilang. Bab 156 berpisah. Dalam satu pertempuran, mereka sebenarnya kehilangan 41 orang. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid perak dan ahli bela diri Grandmaster. Bahkan untuk sekte besar seperti Sekte Pedang Mistik, 41 ahli Grandmaster bela diri merupakan kerugian besar. Wajah semua orang sangat serius. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Setelah menunggu lebih dari 10 menit dan melihat orang-orang Donyi tidak mengejar mereka, Chen Kuan dan yang lainnya merasa lega. Mereka masing-masing menemukan tempat untuk menyembuhkan. Lu Ming juga terbang ke pohon besar dan menyebarkan teknik naga perang yang sebenarnya. Dia mengerahkan seluruh upayanya untuk memurnikan esensi darah yang baru saja dia telan. Dia telah melahap esensi darah dari dua seniman bela diri kelas 4 yang hebat secara berturut-turut. Esensi darah dari dua seniman bela diri alam master bela diri kelas 4 sangat kaya akan energi, setara dengan esensi darah dari 150 seniman bela diri alam master bela diri kelas 1 yang hebat. Esensi darah dalam jumlah besar bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dalam waktu singkat. Dan EBSCP, garis keturunan pemakan roh sepertinya bernafas. Setiap kali ia bernafas, sejumlah besar energi akan melonjak ke dalam tubuh Lu Ming. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Puncak dari tahap tengah alam master bela diri kelas 1, tahap akhir dari alam guru bela diri kelas 1. 2 jam kemudian, Lu Ming telah memurnikan semua esensi darah dan mengubahnya menjadi ki esensialnya. Kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak guru bela diri kelas 1 yang hebat. Hal ini membuat Lu Ming tersenyum pahit. Ini setara dengan esensi darah dari 150 master bela diri hebat kelas 1. Dengan kata lain, 150 esensi darah dengan level yang sama dengannya tidak akan memungkinkannya untuk menembus level, tetapi hanya mencapai puncak ranah master bela diri kelas 1. Tahap ketiga dari teknik naga perang yang sebenarnya membutuhkan terlalu banyak energi untuk meningkatkan basis budidaya seseorang. Itu puluhan kali lebih banyak dari orang biasa. Ia benar-benar tidak mengetahui berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan level kultivasinya setelah ia berkultivasi ke level ke-4, ke-5, ke-8, dan ke-9. Memikirkan hal ini, Lu Ming hanya bisa tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pemikiran ini ke samping. Tidak ada gunanya berpikir sejauh ini.
Lu Ming berhenti dan melompat turun dari pohon besar. Adik laki-laki Lu Ming. Chen Kuan memanggil Lu Ming ketika dia melihatnya. Kulitnya lebih baik dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia jauh lebih baik setelah beberapa perawatan. Di sampingnya ada ahli alam master bela diri kelas 4 dari 3 halaman lainnya. Beberapa dari mereka berkumpul dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Lu Ming berjalan mendekat. Tempat apa ini? Saya mendengar orang Donyi berteriak tentang peninggalan nenek moyang mereka. Sun Ruo, Master bela diri kelas 4 dari Onyx Tortoise Hall, berkata dengan cemberut. Saya pernah membacanya di sebuah buku kuno. Dikatakan bahwa setidaknya 10.000 tahun yang lalu, kerajaan matahari terbakar diperintah oleh suku Donyi. Kata Chen Kuan setelah berpikir sejenak. Apa, kekaisaran matahari terbakar pernah diperintah oleh suku Donyi? Yang lainnya terkejut. Suku Donyi hanyalah suku kecil di pegunungan tepi laut. Populasi mereka hanya beberapa juta. Bagaimana mereka bisa menguasai wilayah luas kerajaan matahari terbakar? Chen Kuan berpikir sejenak, itulah yang tertulis dalam catatan kuno. Konon suku Donyi sangat berkuasa saat itu. Mereka tidak hanya memerintah kekaisaran matahari terbakar, tetapi juga beberapa kerajaan terdekat lainnya. Mereka sangat kuat. Beberapa dari mereka sangat terkejut. Jelas sekali bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengar cerita seperti itu. Sayangnya, mereka akhirnya berpisah. Setelah 10.000 tahun, suku Donyi mengalami kemunduran total dan menjadi suku kecil. Chen Kuan menghela nafas. Tidak peduli seberapa kuat suatu kekuatan, ia tidak dapat menahan invasi waktu dan cepat atau lambat akan menurun. Ini pasti reruntuhan yang ditinggalkan oleh suku Donyi. Mata seorang pemuda dari The White Tiger Hall berbinar. Yang lainnya juga sama. Tempat ini penuh dengan gunung, sungai, dan hutan. Kemungkinan besar itu adalah pesawat kecil. Tidak sulit untuk menebak bahwa itu mungkin ditinggalkan oleh suku Donyi. Karena suku Donyi sangat kuat, harta apa yang tersisa di pesawat kecil? Pertemuan yang tidak disengaja, pertemuan yang tidak disengaja. Beberapa dari mereka meraung di dalam hati saat mata mereka berkedip. Saudara-saudaraku, karena suku Donyi belum mengejar kami aman untuk saat ini. Saya pikir kita harus berpisah. Seorang pemuda dari The White Tiger Hall menyarankan. Saya setuju. Pakar muda Azure Dragon Hall juga setuju. Jika semua orang bertindak bersama, bagaimana mereka membagi peluang dan harta yang mereka temui? Setiap orang tentu punya rencananya sendiri. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah dan mencari peluang sendiri. Bas dan EBSP, suara mendesing. Segera, para murid dari 4 aula memilih arah mereka sendiri dan menghilang ke dalam hutan. Saudara muda Lu Ming, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Chen Kuan memandang Lu Ming. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak apa-apa. Aku akan pergi sendiri. Kalau begitu berhati-hatilah, kakak muda Lu. Chen Kuan menangkupkan tinjunya dan pergi bersama beberapa orang. Segera, hanya Lu Ming yang tersisa. Lu Ming merenung sejenak. Dia pindah dan keluar dari hutan. Segera, dia keluar dari hutan. Dia melihat sekilas jejak kaki di tanah dan pergi ke arah yang ditinggalkan suku Donyi. Karena merupakan peninggalan nenek moyang suku Donyi, mereka pasti tahu banyak tentangnya. Daripada melihat sekeliling seperti lalat tanpa kepala, lebih baik mengikuti orang Donyi dan merampok mereka di tengah jalan. Lu Ming menggunakan tangga udara tinggi dan sosoknya melintas seperti embusan angin. Kecepatannya tak tertandingi. Pesawat sebenarnya adalah sebuah dunia, namun hukum langit dan bumi di dunia ini tidak lengkap dan tidak sempurna. Ada banyak kekurangan, dan luasnya tidak terlalu besar, sehingga disebut pesawat. Sebuah pesawat dibagi menjadi pesawat kecil, sedang, dan besar sesuai dengan luas wilayahnya. Saat ini, dimensi ini hanyalah dimensi kecil. Namun, ukurannya yang kecil hanya relatif terhadap benua hutan belantara surgawi. Faktanya, lebar pesawat ini tidak kurang dari beberapa ribu mil. Lu Ming berlari ribuan mil sebelum akhirnya mendengar beberapa gerakan. Suara pertempuran terdengar dari depan. Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia menuju ke arah suara itu. Tidak lama kemudian, istana bobrok muncul di depan Lu Ming. Terlihat istananya sangat luas dan menempati area yang luas. Namun, itu sudah melewati terlalu banyak waktu dan tidak lagi bobrok. Banyak tempat runtuh. Pada saat ini, terjadi pertempuran sengit di pintu masuk istana.
Selusin orang Donyi bertarung melawan 8 binatang buas. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa orang-orang Donyi semuanya adalah ahli Grandmaster bela diri. 2 di antaranya adalah kelas 4 dan 4 adalah Grandmaster kelas 3. Namun, meski dengan begitu banyak ahli, mereka hanya memiliki sedikit keuntungan melawan 8 binatang iblis. Itu karena 8 binatang iblis itu tidak normal. Bulu ke-8 binatang iblis itu telah rontok, memperlihatkan otot-otot mereka yang kurus namun seperti logam. Mata setiap binatang iblis memerah. Mereka menggeram dengan suara pelan dan menerkam para ahli Donyi tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kadang-kadang, ketika pedang orang Donyi menebas tubuh binatang itu, mereka akan mengeluarkan suara dentang logam. Bab 157, Sekotak Manual Rahasia. Ini adalah mayat iblis dan boneka iblis yang dimurnikan oleh nenek moyang kita. Mereka tidak takut mati dan hanya tahu cara menyerang. Tubuh mereka sekeras besi dan kebal. Mata mereka adalah satu-satunya kelemahan mereka. Serang mata mereka. Teriak seorang tetua suku Donyi. Membunuh. Membunuh. Di bawah pimpinan 2 tetua alam master bela diri kelas 4, selusin ahli Donyi menyerang mata 8 mayat iblis dengan sekuat tenaga. Mengaum. Tidak lama kemudian, mata binatang iblis itu hancur. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan jatuh. Mereka menemukan jalan. Selusin prajurit Donyi bekerja sama dan segera mengalahkan 8 monster itu satu persatu. Ayo masuk. Kalau tidak salah, ini pasti tempat yang penting. Seorang lelaki tua barbar timur berteriak dengan penuh semangat. Lebih dari 10 orang Donyi bergegas masuk ke dalam gua dengan penuh semangat. Setelah suku Donyi pergi, Lu Ming muncul dan mengikuti mereka ke istana. Langkah kaki Lu Ming mendarat di tanah tanpa suara. Dia mengikuti lebih dari 10 meter di belakang orang-orang Donyi dan menahan napas. Pihak lain tidak memperhatikannya sama sekali. Setelah melewati banyak halaman, mereka sampai di aula besar di tengah. Dari jauh, dia bisa melihat pintu aula terbuka, memperlihatkan rak buku di aula. Haha, ini perpustakaannya. Pasti ada beberapa buku rahasia di sini. Ini bagus. Masih ada harapan untuk kebangkitan suku Donyi. Seorang lelaki tua barbar timur berteriak dengan penuh semangat. Lebih dari selusin orang di gurun timur semuanya bersemangat. Mengaum, mengaum. Dengan 2 raungan, 2 binatang iblis besar bergegas keluar dari aula. Mereka secepat kilat dan dipenuhi aura pembunuh. 2 jeritan terdengar saat kedua pria Donyi itu terbelah 2 oleh kedua binatang itu. Darah dan organ dalam beterbangan kemana-mana. Itu adalah mayat iblis dan boneka iblis lainnya. Hati-hati. Dengan raungan marah, 2 tetua alam master bela diri kelas 4 menerkam ke arah 2 binatang iblis itu. Kedua binatang iblis ini juga tidak berambut, tetapi otot mereka kokoh seolah terbuat dari emas dan besi. Makhluk jahat, mati. Kedua lelaki tua itu meraung dan menebaskan pedang mereka ke mata kedua binatang iblis itu. Namun, kedua mayat iblis dan boneka iblis ini jelas lebih kuat dari 2 mayat sebelumnya. Mereka mengulurkan cakarnya dan memblokir pedang kedua pria itu. Mayat iblis dan boneka itu terus mengaum. Ki jahat di tubuh mereka sangat kuat. Mereka sama sekali tidak takut mati. Mereka bergegas menuju orang-orang Donyi. Bang! Bang! Beberapa prajurit alam Grandmaster kelas 1 dan 2 dikirim terbang oleh binatang iblis itu. Hanya prajurit di atas ranah Grandmaster kelas 3 yang bisa melawannya secara langsung. Untuk sesaat, orang-orang Donyi terjebak dalam pertempuran sengit dengan 2 binatang iblis itu. Pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam melewati kerumunan seperti embusan angin dan bergegas ke aula. Siapa ini? Brengsek, berhenti di sana. Seorang tetua master bela diri kelas 4 berteriak, dan cahaya pedang yang tajam menebas ke arah sosok itu. Sosok ini, tentu saja, adalah Lu Ming. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dentang, tombak panjang itu menyapu dan memblokir pedang lelaki tua itu. Lu Ming meminjam kekuatannya dan bergegas ke aula dengan kecepatan lebih cepat. Kalian bersenang-senanglah, aku pergi dulu. Lu Ming tertawa panjang dan melompat ke aula. Orang-orang Donyi meraung marah. Kalian menyerbu masuk dan membunuh bocah cilik itu. Kami akan menahan 2 mayat iblis dan boneka iblis. 2 tetua alam master bela diri kelas 4 berteriak dan melepaskan kekuatan garis keturunan mereka untuk memblokir 2 mayat iblis. Yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas ke aula. Kecil, pergilah ke neraka.
Seorang pria kekar master bela diri kelas 3 berteriak. Niat membunuhnya melonjak seperti air pasang, dan pedangnya menyapu ke arah Lu Ming dengan pancaran pedang yang berputar. Suara mendesing. Namun, yang menyambutnya adalah pancaran tombak seperti kilat. Darah berceceran di mana-mana. Tombak Lu Ming telah menembus jantung orang kuat itu. Lu Ming bisa dengan mudah membunuh Grandmaster kelas 3. Setelah itu, dia mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal, dan dua pria hebat dari dunia master bela diri kelas 2 juga dikirim terbang. Mereka tidak lagi bernapas. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh 3 ahli hebat. Mundur. Yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur. Ayo kita bunuh kedua binatang iblis ini bersama-sama dan kemudian bunuh kecil itu. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Teriak seorang tetua master bela diri kelas 4 yang hebat. Orang-orang Donyi melawan kedua binatang itu dengan sekuat tenaga. Di aula, mata Lu Ming bersinar saat dia mengamati sekelilingnya. Ada lebih dari selusin rak buku di aula. Lu Ming melirik mereka dan kecewa. Sebagian besar rak buku kosong. Bagaimana bisa ada manual rahasia? Dia mungkin telah dibawa pergi oleh suku Donyi. Hei, ada sebuah kotak di sana. Lu Ming melihat sebuah kotak hitam di sudut aula yang biasa-biasa saja. Mata Lu Ming berbinar dan dia bergegas. Tidak diketahui terbuat dari logam apa kotak itu. Warnanya hitam dan berkarat. Lu Ming melepaskan ki esensialnya dan membuka kotak itu. Segera, tumpukan buku diperlihatkan kepada Lu Ming. Ada lusinan buku. Mata Lu Ming berbinar dan dia segera mengambil sebuah buku. Panduan rahasia ini secara alami tidak terbuat dari kertas biasa, tetapi dari bahan tak dikenal yang sangat kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun, kondisinya masih sempurna. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah teknik pedang. Teknik pedang auman harimau, teknik seni bela diri kelas atas kuning. Itu mengungkapkan kata-kata di dalamnya. Itu hanya teknik seni bela diri tingkat atas tingkat kuning. Lu Ming sedikit kecewa. Dia kemudian melihat manual rahasia lainnya. Sebagian besar manual rahasia ini adalah keterampilan bela diri tingkat kuning. Total ada 32 buku. Di antaranya, ada 20 teknik bela diri tingkat rendah tingkat kuning dan 10 teknik bela diri tingkat tinggi tingkat kuning. Hanya ada 2 teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam dan semuanya adalah teknik pedang. Lu Ming tidak bisa menggunakannya sama sekali. Lu Ming sangat kecewa. Tidak heran mereka ditumpuk di dalam kotak dan ditempatkan di sudut ini. Mereka tidak dibawa pergi. Mereka dibuang ke sini seperti sampah. Lu Ming tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Apakah aku terlalu serakah? Meskipun manual rahasia ini tingkat rendah, mereka dapat dijual setidaknya dengan harga puluhan juta tael perak. Setelah dipikir-pikir lagi, mata Lu Ming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Jika manual ini ditukar dengan poin kontribusi di aula kontribusi, setidaknya bernilai beberapa ratus ribu poin kontribusi. Ini sudah merupakan panen besar. Dengan satu pemikiran, Lu Ming menyimpan semua panduan rahasia ini di kuil tertinggi. Kecil, serahkan manual rahasianya, kalau tidak, mati. Pada saat ini, orang-orang Donyi akhirnya menghabisi 2 mayat iblis itu dan bergegas ke aula. Ketika mereka melihat rak buku yang kosong, mata mereka menjadi merah dan mereka memandang Lu Ming dengan sangat antusias. Rak buku itu kosong. Lu Ming pasti mengambilnya. Lu Ming tidak mau menjelaskan. Dia mencibir dan berkata, aku tidak ingin berkelahi denganmu sekarang. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Bang! Lu Ming maju selangkah dan berlari menuju orang-orang Donyi seperti angin. Bunuh dia! Suku Donyi meraung dan menyerang Lu Ming. Dengan 2 ahli alam master bela diri kelas 4 sebagai pemimpin, 10 dari mereka bergabung dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Tubuh Lu Ming bergerak dan dia menghindar ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di samping. Tarian api. Bunga api muncul. Saat bunga api itu menghilang, 3 prajurit Donyi telah tumbang. Tenggorokan mereka tertusuk tombak. Ark, membunuh. Raungan kedua tetua master bela diri kelas 4 mengguncang langit. Kilatan pedang mereka membubung ke langit dan langsung menyapu atap aula utama. Puing-puing beterbangan kemana-mana dan semuanya diarahkan ke Lu Ming. Bab 158 Penyergapan, bunuh. Bas. Tombak panjang Lu Ming tersapu dan ki esensialnya meledak. Puing-puing itu meledak berkeping-keping dan beterbangan di udara. Namun, kedua lelaki tua itu tidak berhenti dan terus menebas Lu Ming.
Luming memegang tombak panjang di tengah dan menghalanginya di depannya. Dentang. Pedang kedua tetua menebas tombak Luming dan fluktuasi yang mengejutkan meletus. Ekspresi Luming berubah drastis. Tubuhnya gemetar dan dia terhuyung mundur. Dia tidak akan berhasil, bunuh dia. Kedua tetua itu sangat gembira saat mereka melihat Luming telah dipaksa kembali. Mereka menyerang Luming dengan lebih kuat lagi. 5 anggota suku Donyi yang tersisa juga menyerang Luming dengan raungan marah. Untuk sesaat, Luming dikepung oleh musuh dari segala arah. Dia tampaknya benar-benar kalah dan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Dia terus mundur. Segera, mereka mundur ke sudut dekat pintu keluar. Bunuh dia. Semua gulungan di sini akan menjadi milik kita. Suku Donyi akan bangkit kembali. Seorang tetua guru bela diri kelas 4 berteriak dengan penuh semangat. Orang-orang Donyi lainnya juga bersemangat. Pada saat ini, suara tajam menusuk tiba-tiba datang dari balok pintu di atas kepalanya. Cahaya pedang dengan cepat menembus punggung Luming. Cahaya pedang itu cepat, akurat, ganas, dan sangat kuat. Majikannya adalah guru bela diri kelas 4 yang hebat dan seorang jenius dari Aula Macan Putih. Itu benar, orang yang meluncurkan serangan diam-diam adalah salah satu dari 2 ahli alam master bela diri kelas 4 dari The White Tiger Hall. Tidak diketahui kapan dia menyembunyikan dirinya di ambang pintu. Pergilah ke neraka, Luming. Jangan salahkan saya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah menyinggung keluarga Duanmu. Selama aku membunuhmu, keluarga Duanmu pasti akan menempatkanku pada posisi yang lebih penting. Kilatan dingin dan ganas melintas di mata pakar muda dari The White Tiger Hall. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Luming sekarat di tangannya. Keluarga Duanmu memiliki kekuasaan absolut di The White Tiger Hall. Sebagian besar murid yang bergabung dengan Aula Macan Putih memilih untuk bergabung dengan keluarga Duanmu. Hanya dengan bergabung dengan keluarga Duanmu mereka dapat memperoleh sumber daya budidaya yang lebih baik. Tentu saja, Ling Kong, orang aneh seperti itu, mendapat dukungan kuat. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat senyuman di sudut mulut Luming. Senyuman itu seolah-olah dia telah berhasil dalam rencananya. Seperti yang diharapkan, mereka sudah bergerak. Baiklah, kita akan menyelesaikan ini bersama-sama. Bibir Luming membentuk senyuman dingin dan matanya bersinar karena niat membunuh. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan suku Donyi. Kalau tidak, dengan budidayanya di puncak alam master bela diri kelas 1, dia tidak akan dipaksa ke dalam situasi sulit seperti itu oleh 2 master bela diri hebat kelas 4 dan 5 master bela diri hebat kelas 3 dan 2. Segala sesuatu yang terjadi tadi hanyalah sebuah akting. Faktanya, pemuda dari Aula Macan Putih telah mengikuti suku Donyi masuk. Luming telah memperhatikannya begitu dia masuk. Namun, dia tidak mengatakan apapun karena dia bisa merasakan niat membunuh dari pemuda itu. Oleh karena itu, dia berpura-pura dirugikan dan bahkan mengirim dirinya ke lawan untuk memancingnya keluar. Benar saja, pemuda dari The White Tiger Hall telah jatuh ke dalam perangkapnya. Berpikir bahwa dia telah melihat peluang bagus, dia menyerang dengan tegas, ingin membunuh Luming. Namun, semua ini sesuai ekspektasi Luming. Ledakan. Pada saat itu, meridian darah Luming meletus, dan auranya meningkat tajam. Pada saat yang sama, ki sebenarnya di tubuhnya meledak. Lanue. Luming bahkan tidak memandang pemuda dari The White Tiger Hall. Dia memegang ujung tombak dan menyapukannya. Bas. Tombak itu menyapu pedang orang Donyi dengan kekuatan yang menakutkan. Orang-orang Donyi terkejut. Mereka mengerang dan segera mundur. Namun, tombak Luming tidak berhenti. Ia terus menyapu pemuda dari The White Tiger Hall. Mengapa saya harus? Pemuda dari The White Tiger Hall menyipitkan matanya. Dia baru saja menerkam Luming dengan sekuat tenaga. Sudah terlambat baginya untuk mundur sekarang. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pedang panjang di tangannya meledak dengan aura pedang yang kuat dan menyerang Luming. Ledakan. Namun, tombak panjang Luming semudah mematahkan dahan mati. Itu menghancurkan pedang ki lawannya. Pada saat yang sama, tombak panjang itu membengkok menjadi busur dan mendarat dengan keras di tubuh pemuda dari The White Tiger Hall. Kaca. Suara retakan tulang terdengar saat pemuda dari The White Tiger Hall mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Tubuhnya terlempar, dan dia batuk seteguk darah di udara. Membunuh. Luming menginjak tanah dengan keras,
tubuhnya berputar cepat saat dia terbang mundur. Tombak panjang di tangannya juga berputar cepat saat dia menikam pemuda dari The White Tiger Hall. Adik Luming, jangan. Pemuda dari The White Tiger Hall terkejut ketika dia berteriak di udara. Namun, tombak itu tidak berhenti. Puff! Tombak itu menembus jantung pemuda The White Tiger Hall, dan dia terangkat ke udara. Luming, kamu sangat kejam. Pemuda dari The White Tiger Hall memelototinya dengan kebencian. Jika kamu tidak ingin membunuhku, aku tidak akan membunuhmu dengan satu tembakan. Ini disebut memintanya. Petik 2. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Jika pihak lain tidak bertekad untuk membunuhnya, dia tidak akan dibunuh oleh Luming dalam 2 gerakan. Lagi pula, pihak lain adalah seorang jenius yang cukup berbakat dari The White Tiger Hall. Kekuatan tempurnya tidak lemah. Pemuda dari The White Tiger Hall mengungkapkan ekspresi keengganan, dan kekuatan hidupnya perlahan memudar. Tidak baik, dia menyembunyikan kekuatannya sekarang. Mundur. Orang-orang Donyi ketakutan. Seorang lelaki tua berteriak. Dia telah melihat dengan jelas bahwa orang yang meluncurkan serangan diam-diam itu pastilah seorang master bela diri kelas 4 yang hebat. Namun, dia dibunuh oleh Luming dalam sekejap. Kekuatan Luming terlalu menakutkan. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Luming mengendalikan darahnya dan melahap esensi darah pemuda dari The White Tiger Hall. Lalu, dalam sekejap, dia menyerang suku Donyi. Kalian cepat pergi, aku akan memblokirnya. Seorang tetua dari suku Barbar Timur berteriak dan berbalik untuk menyerang Luming. Meledak, Luming melakukan gerakan terkuatnya tanpa ragu-ragu. Saat ini, garis keturunannya sedang dalam tahap meledak. Kekuatan gerakan ini sangat menakutkan. Orang tua Donyi itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum separuh tubuhnya diledakkan. Dan EBSCP, huhu. Pada saat ini, aura di tubuh Luming turun dengan cepat. Waktu ledakan garis keturunan sudah habis. Orang-orang gurun timur lainnya bahkan lebih ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Luming berhenti dan tidak mengejar. Waktu ledakan garis keturunan telah berlalu, dan kekuatan tempur mereka telah melemah. Bahkan jika mereka mengejar mereka, mereka tidak akan bisa membunuh mereka semua. Lebih baik melupakannya. Luming segera melahap semua esensi darah orang Barbar Timur yang tewas dalam pertempuran. Tak hanya itu, ia juga memperoleh 5 cincin penyimpanan. Sebagai seorang Grandmaster bela diri, wajar baginya untuk memiliki cincin penyimpanan. Dapat dikatakan bahwa cincin penyimpanan adalah standar seorang Grandmaster bela diri. Jika seorang Grandmaster bela diri bahkan tidak memiliki cincin penyimpanan, dia akan sangat menderita. Setelah menyimpannya, Luming pindah dan meninggalkan aula. Setelah beberapa napas, dia muncul di sebuah ruangan kecil di aula. Sambil berpikir, Luming memasuki kuil tertinggi dan bersiap untuk memurnikan esensi darah. Namun, ekspresi Luming berubah saat itu. Dia menyadari bahwa nyanyian itu telah hilang. Di kedalaman kuil tertinggi, terdengar suara nyanyian yang aneh. Di bawah suara nyanyian ini, pikiran Luming sangat jernih. Dia memahami teknik seni bela diri dan membuat kemajuan pesat. Tapi sekarang, itu sudah hilang. Bab 159, Sejumlah Besar Kristal Spiritual. Sejak Luming memperoleh kuil tertinggi, nyanyian itu telah menemaninya selama lebih dari setahun. Nyanyian tersebut memainkan peran besar dalam peningkatan pesat kekuasaan Luming. Meskipun Luming tidak tahu bagaimana nyanyian ini terjadi, dia sepertinya sudah terbiasa. Selama dia memahami teknik seni bela diri, dia akan memasuki kuil tertinggi dan memahami teknik seni bela diri melalui nyanyian. Kapan itu menghilang? Luming mengerutkan kening. Apakah itu karena aku menerobos ke ranah master bela diri yang hebat? Luming berpikir dalam hati. Omong-omong, sejak Luming menerobos ke alam Grandmaster bela diri, dia belum memasuki kuil tertinggi. Setelah terobosan, Luming menjalankan misi untuk memusnahkan suku Donyi. Dia bergegas melewati malam dan tiba di kota Dong. Selama beberapa hari pertama setelah dia tiba di kota Dong, dia tinggal di kamp militer. Ada begitu banyak orang, jadi Luming tentu saja tidak memasuki kuil tertinggi. Setelah itu, suku Donyi menyerang kota tersebut. Kemudian, untuk mengejar suku Donyi, dia datang ke pesawat ini. Sepanjang seluruh proses, Luming tidak memasuki kuil tertinggi sekalipun. Sekarang dia memikirkannya, kemungkinan besar karena dia telah menerobos ke ranah master bela diri yang hebat. Seperti yang diharapkan,
itu masih menghilang. Setelah beberapa lama, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia sudah memperkirakan hasil ini. Karena suara nyanyian memiliki fungsi yang luar biasa dan terus-menerus dipancarkan tanpa henti, baik itu buatan manusia atau semacam formasi, ia memerlukan energi. Dan energinya pada akhirnya akan habis, dan akan berhenti setelah habis. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi setelah dia menerobos ke ranah master bela diri yang hebat. Jadi bagaimana jika tidak ada nyanyian seperti itu? Aku, Lu Ming, masih bisa bangkit dan memahami teknik seni bela diri dengan cepat. Mata Lu Ming dipenuhi tekad. Kemudian, dia berhenti berpikir dan mulai memurnikan esensi darahnya. Kali ini, ada dua master bela diri hebat kelas 1, satu esensi darah master bela diri hebat kelas 2, dan dua esensi darah master bela diri hebat kelas 4. Esensi ki darahnya sangat luas. Esensi dalam jumlah besar diubah menjadi ki asli. Di dantiannya, topan ki berputar dengan cepat, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Ki aslinya juga menjadi semakin kuat. Lu Ming mulai berjuang untuk menjadi master bela diri hebat kelas 2. 3 jam kemudian, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Ming. Namun, dalam sekejap mata, aura itu bersembunyi dan Lu Ming membuka matanya. Alam master hebat kelas 2, terobosan. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Setelah melahap esensi darah dari 4 master bela diri hebat kelas 4 dan sejumlah kecil master bela diri hebat kelas 2 dan 1, Lu Ming akhirnya menerobos ke ranah master bela diri hebat kelas 2. Jumlah energi yang dibutuhkan sungguh mengerikan. Namun, tingkat meridian darah Lu Ming tidak meningkat. Itu masih di level kelima. Semakin sulit untuk meningkatkan level garis keturunannya. Namun, selama dia bisa meningkat, tidak peduli betapa sulitnya, Lu Ming yakin dia bisa terus meningkat. Sekarang setelah saya mencapai ranah Grandmaster kelas 2, saya tidak perlu takut lagi dengan dua tetua ranah Grandmaster kelas 5. Aku bahkan bisa membunuh mereka. Lu Ming mengungkapkan senyuman percaya diri. Mari kita lihat apa yang ada di cincin penyimpanannya. Tangan Lu Ming bergerak dan 5 cincin penyimpanan muncul. Ini semua adalah cincin penyimpanan ranah Grandmaster. Lu Ming sangat menantikannya. Pertama, itu adalah cincin penyimpanan guru bela diri kelas 1 yang hebat. Cincin penyimpanannya sangat biasa dan dapat dianggap sebagai cincin penyimpanan kelas terendah. Namun, barang-barang di dalamnya masih membuat Lu Ming terlihat terkejut. Kristal rohani. Ada ribuan kristal spiritual di seluruh kotak. Tiap kristal spiritual berwarna putih susu dan memancarkan ki spiritual yang pekat. Kotak itu tertata rapi. Mata Lu Ming bersinar. Kristal spiritual hanya dapat digunakan oleh prajurit di atas alam Grandmaster karena kristal tersebut dipenuhi dengan ki spiritual yang kaya. Dan ki spiritual semacam ini, karena dikumpulkan, sangatlah ganas dan mendominasi. Jika seorang pejuang di bawah ranah Grandmaster bela diri menggunakannya untuk berkultivasi, sangat mudah untuk meledak dan mati. Kristal spiritual adalah mata uang yang digunakan oleh para Grandmaster bela diri ke atas. Kristal spiritual terutama dibagi menjadi 4 tingkatan, kristal spiritual rendah, kristal spiritual menengah, kristal spiritual atas, dan kristal spiritual tertinggi. Kristal spiritual yang lebih rendah bernilai 10.000 tael perak. Kristal spiritual dari prajurit alam Grandmaster tingkat pertama semuanya adalah kristal spiritual yang lebih rendah, 1000 keping bernilai 10 juta tael perak. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Tentu saja, Lu Ming sangat terkejut. Suku Donyi tinggal di kedalaman pegunungan di tepi laut. Mereka pasti menemukan tambang kristal spiritual. Mereka memang kaya. Lu Ming menghela nafas. Dia menantikan beberapa cincin penyimpanan yang tersisa. Jika seorang prajurit Grandmaster kelas 1 memiliki 1000 kristal spiritual, bagaimana dengan Grandmaster kelas 2 atau bahkan kelas 4? Selain kristal spiritual, ada beberapa senjata spiritual di dalam ring penyimpanan. Itu semua adalah senjata spiritual tingkat 2 dan tidak terlalu berharga. Setelah berkemas, Lu Ming melihat cincin penyimpanan berikutnya. Cincin penyimpanan telah ditinggalkan oleh master hebat kelas 1. Masih ada sekotak kristal spiritual di dalamnya. Totalnya ada 1200 buah, lebih banyak dari sebelumnya. Lu Ming semakin senang dan terus membaca. Yang berikutnya ditinggalkan oleh Grandmaster kelas 2. Itu tidak mengecewakan Lu Ming. $3.000, seluruhnya $3.000. Hati Lu Ming mulai bergetar.
Dia tidak sabar untuk melihat cincin penyimpanan guru besar kelas 4. Cincin penyimpanan ini beberapa kali lebih besar dari cincin penyimpanan sebelumnya, dan terdapat beberapa kotak di dalamnya. Lu Ming membukanya dan kelopak matanya terus bergerak-gerak. Kristal rohani. Semuanya adalah kristal spiritual. Mereka disusun dalam barisan yang rapi. Lu Ming mulai menghitung dengan tergesa-gesa. Ada lebih dari 11.000 keping, semuanya kristal spiritual tingkat rendah. Lu Ming tersentak. Lalu, dia sangat gembira. Masyarakat Donyi pasti telah menemukan tambang kristal spiritual jauh di dalam pegunungan pesisir. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak kristal spiritual? Secara umum, seorang pejuang alam master bela diri kelas 1, 2, atau bahkan 4 yang hebat tidak akan memiliki begitu banyak kristal spiritual pada dirinya. Ini karena budidaya seorang ahli bela diri yang hebat membutuhkan kristal spiritual. Jika mereka memiliki kristal spiritual, mereka akan menghabiskannya, jadi bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak? Keempat prajurit suku Donyi memiliki total lebih dari 16.200 kristal spiritual. Dari segi perak, sudah melebihi 160 juta tael perak. Sungguh suatu kekayaan yang luar biasa. Haha, jika saya menukarkan kristal spiritual ini dengan poin kontribusi, itu akan cukup untuk saya gunakan untuk sementara waktu. Lu Ming tidak bisa menahan tawa. Akhirnya, Lu Ming melihat cincin penyimpanan pemuda dari The White Tiger Hall. Memang benar, Lu Ming sangat kecewa. Dia jelas seorang guru bela diri kelas 4 yang hebat, tetapi di dalam cincin penyimpanannya, selain beberapa senjata dan pedang spiritual, beberapa pil penyembuhan dan budidaya, hanya ada 100 kristal spiritual dan 3 juta tael perak. Kekayaannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan seorang pejuang alam master kelas 1 dari suku Donyi. Tak perlu dikatakan lagi, para murid sekte pedang mistik pasti telah menukar seluruh kekayaan mereka dengan poin kontribusi. Berapa banyak kristal spiritual yang akan kita dapatkan jika kita mengambil semua cincin penyimpanan dari orang Donyi? Petik 2. Mata Lu Ming bersinar penuh harapan. Sejujurnya, Lu Ming sangat tergoda. Dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk budidayanya. Dia merasa kekurangan sumber daya setiap saat. Chapter 160, The Wonderful Third Platform. Now that I've reached the Martial Grandmaster Realm, I wonder if we can go up to the third platform. Petik 2. At this dot, Lu Ming's gaze turned to the third platform after the 99 steps. The platform was empty. There was only a stone platform that Lu Ming had been unable to climb up previously. Now, since the chanting had disappeared, Cole has stepped onto the third platform. Lu Ming got up and walked toward the third platform. Soon, he arrived at the 99th step. He took a step forward and without any obstruction, Lu Ming stepped onto the third platform. He's really hairy. Lu Ming's eyes lit up. The first two platforms had a box each and it was of great help to Lu Ming. However, this platform was empty. What help could it be? Lu Ming looked around and walked around. He did not find anything and finally came to the stone platform. It was a very ordinary stone platform, square in shape, but there was a pit in the middle of the stone platform, which made it some rather special. What's this for? Was it an arrowbase? Or, Lu Ming sized it up carefully but still could not guess why. This pit is very similar to the size of a spiritual crystal. Lu Ming was deep in thought. Then, his palm glowed and a spiritual crystal appeared in his hand. He decided to give it a try by plunging the crystals into the pit. Unexpectedly, as soon as he approached the pit, there was a strong suction force from the pit. The spirit crystal in Lu Ming's hand flew out of his hand and into the pit in the blink of an eye. Buzz! Then, the pit trembled slightly, and a hazy light was emitted. However, the light only flashed for a moment before it went silent again. What's going on? There was clearly some movement just now. Could it be that there aren't enough spirit crystals? Then continue to add more. Lu Ming pondered and took out a piece of spiritual crystal. He was also sucked into the pit, but just like before, the stone platform flashed and disappeared. Lu Ming continued to add spirit crystals. 3, 4, 8, 9. When 9 stones were added, a resplendent light shot up from the stone platform.
Mysterious inscriptions began to appear around the stone platform, and these inscriptions continue to spread until they covered the entire platform. In the end, a figure condensed on one side of the platform. The figure's face could not be seen clearly, and he was standing very upright. A human figure. What's it for? Lu Ming was very surprised and walked over. Do it, fight me. The figure suddenly spoke. Lu Ming was stunned. This figure's face could not be seen clearly. It could be said that it was only condensed from energy. It could actually speak. Fight you? Lu Ming asked. Do it, fight me. The figure repeated his words without any emotion. So it doesn't have any spiritual intelligence. Lu Ming exhaled. His eyes flickered and he pondered for a moment. Then, he suddenly threw a pang. Kuil tertinggi bisa dikatakan sangat menakjubkan. Pasti ada alasan baginya untuk mencobanya ketika pihak lain memintanya. Ledakan. Kekuatan tinju melolong saat Lu Ming mengeksekusi tinju naga api. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, lawannya melancarkan pukulan pada saat yang bersamaan. Dia juga menggunakan api Dragon Fist. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Lu Ming merasakan gelombang ki esensial yang menghanguskan, kental dan kuat, melonjak ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah. Dia melihat lagi dan melihat pihak lain juga mundur 3 langkah. Teknik naga perang yang sebenarnya. Lawan juga menggunakan teknik naga perang yang sebenarnya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Jika seseorang bisa meniru teknik pertarungan, bagaimana seseorang bisa meniru teknik budidaya? Namun, pihak lain benar-benar menggunakan teknik naga perang yang sebenarnya. Lu Ming pasti tidak salah. Mari coba lagi. Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, tetapi pihak lain melakukan hal yang sama, semuanya menggunakan tinju naga api. Keduanya saling bertukar pukulan berturut-turut, lalu masing-masing mundur beberapa langkah. Tidak salah lagi, ini benar-benar teknik naga perang yang sebenarnya. Ada ekspresi tidak percaya di mata Lu Ming. Dia merasa berkelahi dengan pihak lain seperti berkelahi dengan dirinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan seni pedang? Lu Ming menggerakkan tangannya dan pedang tempur muncul. Dia melakukan teknik pedang berkilau dan menebas pihak lain. Tapi di saat yang sama, lawannya juga mengembunkan pedang tempur di tangannya dan melakukan teknik pedang berkilau. Faktanya, ketika Lu Ming menggunakan langkah di udara, pihak lain juga akan menggunakan langkah di udara. Pengejaran seni senjata api petir. Lu Ming menyimpan pedang tempurnya dan mengeluarkan tombak tungnya yang berapi-api, melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Namun, pihak lain telah menggunakan seni pengendalian senjata api dan kemampuannya tidak lebih lemah dari Lu Ming. Dapat dikatakan bahwa mereka persis sama dengan Lu Ming. Apapun teknik bela diri yang digunakan Lu Ming, sosok itu juga akan menggunakan teknik bela diri yang sama. Bahkan kekuatan-kekuatan mereka pun persis sama. Lu Ming akhirnya memastikan bahwa pihak lain adalah dirinya sendiri. Itu adalah dia yang lain yang diringkas oleh susunan prasasti. Dia berkelahi dengannya. Perasaan yang luar biasa. Mata Lu Ming berbinar. Dia selalu bertarung dengan musuh-musuhnya, tapi dia tidak pernah bertarung dengan dirinya sendiri. Kalau begitu, mari kita bertarung hebat. Karena itu masalahnya, Lu Ming tidak mau memikirkannya. Dia menenangkan tubuh dan pikirannya, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan mulai melawan sosok itu. Namun, tidak peduli teknik apa yang dia gunakan, pihak lain juga akan menggunakannya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia keluarkan, pihak lain tidak kalah sama sekali. Itu sepenuhnya dia. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, pertarungan telah berlangsung lebih dari 300 gerakan, dan masih belum ada pemenang yang jelas. Bagaimana dia bisa menang melawannya? Namun, wajah Lu Ming menunjukkan senyuman terkejut. Luar biasa, luar biasa. Ternyata ada kekurangan dalam teknik bela diri saya. Dan aku punya kebiasaan buruk saat menggunakan tombakku. Mata Lu Ming dipenuhi dengan ekstasi. Dalam pertarungan tadi, dia telah menemukan kekurangannya sendiri. Dia telah bertukar lebih dari 300 jurus berturut-turut, dan dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan kelemahan lawan di setiap jurus sehingga dia bisa mengalahkannya. Mencari kelemahan orang lain, bukankah sama dengan mencari kelemahan diri sendiri? Ia menyadari bahwa teknik tombak yang menurutnya sempurna ternyata memiliki kekurangan. Terlebih lagi, dia memiliki kebiasaan buruk saat menyerang.
Ini semua adalah tempat yang sangat halus yang biasanya tidak mungkin ditemukan. Dia hanya bisa menemukannya ketika dia fokus penuh untuk melawannya. Namun, bagaimana mungkin orang biasa bisa melawannya? Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa sosok yang diringkas oleh susunan prasasti lebih berguna daripada nyanyian kitab suci. Jika dia bertarung dengannya sepanjang waktu, seberapa banyak dia bisa mempelajari dan memahami teknik seni bela diri. Lu Ming merasa senang memikirkannya. Melanjutkan. Lu Ming pulih sejenak dan terus melawan sosok itu. Setiap saat, Lu Ming akan berusaha sekuat tenaga dan bertukar ratusan gerakan dengan lawannya. Dia hanya akan berhenti ketika ki esensialnya habis. Lu Ming baru berhenti setelah 3 kali berturut-turut. Itu karena sosok itu tiba-tiba menghilang. Dia sudah pergi. Apa yang telah terjadi? Petik 2. Lu Ming terkejut. Dia baru saja merasakan manisnya dan dia tidak ingin kehilangannya begitu saja. Bab 161 Iblis menundukkan tombak. Apakah karena dia kehabisan kristal spiritual? Lu Ming punya ide. Pasti membutuhkan energi untuk membentuk sosok seperti itu dan terlibat dalam pertarungan sengit dengannya. Lu Ming berjalan ke depan platform batu. Seperti yang diharapkan, platform batu telah meredup dan kembali ke keadaan semula. Sepertinya ia sangat membutuhkan kristal spiritual untuk beroperasi. Lu Ming menemukan masalahnya dan merasa nyaman. Namun, sekarang bukan waktunya untuk terus berkultivasi. Dia masih di pesawat kecil. Ini adalah dimensi kecil yang ditinggalkan oleh nenek moyang suku Donyi. Ini mungkin berisi peluang besar dan Lu Ming tidak mau melewatkannya. Saya akan mempelajarinya di masa depan. Lu Ming bergumam. Kemudian, sambil berpikir, dia meninggalkan kuil tertinggi. Di tempat ini, selain aula itu, masih ada tempat lain yang belum aku jelajahi. Saya akan terus menjelajah sebelum pergi ke tempat lain. Lu Ming pindah dan mulai menjelajahi aula bobrok. Sebagian besar istana hancur dan runtuh. Hanya beberapa tempat yang tampak baik-baik saja. Sayangnya, Lu Ming telah mencari lebih dari 10 ruangan, aula samping, dan aula utama tetapi tidak menemukan apapun. Itu kosong. Sepertinya tidak ada yang tersisa di tempat ini. Ada juga halaman belakang. Jika saya tidak menemukan apapun, saya akan pergi. Lu Ming berlari menuju halaman belakang. Halaman belakangnya sangat luas, tapi terpencil dan ditumbuhi rumput liar. Lu Ming tampak kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip. Ada tempat yang sangat istimewa di tengah halaman belakang. Area itu memiliki radius 10 meter, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sana. Itu benar-benar kosong. Dan di tengahnya ada batang besi berkarat yang tertancap di sana. Tempat lain ditumbuhi rumput liar, namun area ini gundul. Itu terlalu istimewa. Lu Ming sangat penasaran. Dia berjalan mendekat dan melihat lebih dekat. Tanah tersebut ternyata merupakan sejenis batu berwarna coklat keabu-abuan yang sangat keras. Lu Ming menginjaknya dan tidak bergerak sama sekali. Tidak ada tanda-tanda akan pecah. Tidak heran bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Sedangkan untuk batang besinya sudah berkarat. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama angin dan hujan berlalu. Ini bukan batang besi, ini tombak. Setelah melihat lebih dekat, Lu Ming sedikit terkejut. Ternyata itu adalah tombak yang panjang. Namun, ujung tombaknya dimasukkan ke dalam tanah, menyebabkan Lu Ming salah mengira bahwa itu adalah batang besi. Tombak ini pasti luar biasa karena tertancap di sini. Saya tidak boleh melewatkan ini. Ada kilatan api di mata Lu Ming. Dia memegang tombak itu dengan kedua tangannya dan mencabutnya. Tombaknya sedikit bergoyang, tapi tidak ditarik keluar. Lu Ming terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, kekuatan yang dia gunakan untuk mencabut tombaknya sudah cukup untuk mengangkat batu besar seberat 100.000 kati. Namun, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan tombak yang tertancap di tanah. Mata Lu Ming berbinar. Semakin banyak kasusnya, semakin menunjukkan bahwa tombak itu luar biasa. Setelah itu, Lu Ming memegang tombak panjang dengan kedua tangannya dan berdiri dalam posisi kuda. Dia menghela napas dan berkata, "Bangkit." Dengan teriakan keras, Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya. Ledakan, ki esensialnya mendidih dan tanah bergemuruh. Otot-otot di seluruh tubuh Lu Ming menonjol, dan kekuatannya tak tertandingi. Bas! Dengan dentang, Lu Ming akhirnya mencabut tombak panjang yang tertancap di tanah. Mengaum. Pada saat itu,
Auman binatang tiba-tiba terdengar dari tempat tombak dicabut. Lalu, bayangan hitam mengembun dari tanah. Itu adalah kadal hitam besar. Namun, itu bukanlah tubuh fisik, melainkan tubuh ilusi. Mengaum, kadal besar itu meraung dan menerkam Luming. Ini adalah jiwa binatang iblis. Luming terkejut dan segera mundur. Namun, kadal hitam tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gumpalan gas hitam sebelum menghilang. Luming menghela napas. Tampaknya itu hanyalah sisa jiwa binatang iblis. Setelah ditekan untuk waktu yang tidak diketahui, itu menjadi sangat lemah dan secara otomatis menghilang. Adegan kembali normal. Luming santai dan segera mengukur tombak panjang di tangannya. Tombak itu panjangnya 8 kaki dan panjangnya 8 inci. Namun, itu sudah berkarat dan orang sulit mengetahui seperti apa bentuknya. Namun, berat tombaknya sangat mengejutkan. Luming memperkirakan setidaknya 10.000 kati. Berat ini lumayan. Luming memegang tombak panjang itu dan dengan santai mengayunkannya beberapa kali. Tombak panjang itu melayang di udara dan mengeluarkan suara mendengung yang keras. Seolah-olah guntur yang teredam terdengar di 9 surga. Momentumnya sangat mengejutkan. Selain itu, Luming sangat puas dengan kelenturan dan elastisitas tombak tersebut. Itu jauh lebih baik daripada tombak tung yang berapi-api. Meskipun dia tidak tahu berapa level tombak panjang itu, Luming sangat menyukainya berdasarkan berat dan fleksibilitasnya. Masih ada lagi kata-kata. Pada saat ini, Luming memperhatikan 2 kata kecil di tombaknya. Setan menundukkan. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah 2 kata, iblis yang menundukkan. Iblis menundukkan. Tombak penakluk iblis, nama yang sangat mendominasi. Mungkinkah sisa jiwa binatang iblis kadal itu adalah binatang iblis yang ditekan oleh tombak penakluk iblis? Luming punya ide. Setelah itu, dia melambaikannya beberapa kali lagi dan merasa itu sangat cocok. Satu-satunya hal buruk tentang itu adalah tombak itu tertutup karat. Itu sangat jelek, seperti barang usang. Luming berencana mencari penulis untuk memalsukannya kembali setelah dia kembali ke Sekte Pedang Mistik. Setelah menjaga tombak penakluk iblis, Luming melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Dalam sekejap, dia meninggalkan tempat itu dan menuju ke tempat lain. Pada saat itu, ada puncak gunung megah yang jaraknya ratusan mil dari Luming. Namun puncak gunung itu dikelilingi kabut tebal. Kabutnya sangat tebal sehingga hampir mustahil untuk dibubarkan. Bahkan jika penglihatan seorang seniman bela diri jauh lebih baik daripada orang biasa, mereka tidak dapat melihat jari mereka di dalam kabut ini. Di tepi terluar kabut, terdapat ratusan pilar batu. Di depan pilar batu itu, ada puluhan sosok. Mereka semua adalah pakar Donyi. Di bagian paling depan, ada 3 sosok. 2 dari mereka adalah ahli alam master kelas 5 dari suku Donyi. Yang lainnya adalah sosok kurus berbalut jubah hitam dan topi bambu. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, 2 tetua alam master kelas 5 tampaknya menghormati pria berjubah hitam dan topi bambu. Kalau tidak salah, gunung ini adalah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh rajamu. Ikuti metode saya dan ukir prasasti di pilar batu. Segera, formasi akan pecah dan kabut akan hilang. Pria bertopi bambu itu memerintahkan dengan suara rendah dan serak. Ya, jika kami bisa mendapatkan warisan nenek moyang kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Seorang tetua master bela diri kelas 5 menggenggam tinjunya dengan hormat. Kemudian, kedua lelaki tua itu berjalan dan mulai mengukir tulisan di pilar batu. Setengah jam kemudian, 100 pilar batu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kabut di sekitarnya perlahan menghilang. Semua orang barbar bagian timur sangat gembira. Mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan. Tidak lama kemudian, kabut benar-benar menghilang, dan puncak gunung yang sebelumnya samar-samar terlihat di dalam kabut akhirnya menampakkan wujud aslinya. Ini sebenarnya adalah puncak gunung berbentuk serigala. Seluruh puncak gunung itu tandus. Seolah-olah sebuah batu yang sangat besar telah dipahat menjadi seekor serigala raksasa. Serigala raksasa itu menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya, memperlihatkan sebuah lubang gelap. Bab 162, Gua Tempat Tinggal Berbentuk Serigala. Seolah-olah mulut serigala yang besar itu adalah pintu masuk ke dalam gua. Hahaha, akhirnya kita menemukan gua abadi peninggalan nenek moyang kita. Langit membantu kita. Orang-orang Donyi berteriak kegirangan. Baiklah,
Sekarang formasi di pintu masuk sudah rusak, ayo masuk bersama. Pria kurus berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah. Kedua tetua alam master kelas 5 saling memandang. Mata mereka berkedip dan mereka mengangguk. Senior, tolong tinggalkan reruntuhan dan kembali ke kota kekurangan tentara timur. Salah satu lelaki tua itu berkata. Pria kurus berjubah hitam itu tampak tertegun sejenak, lalu berkata, apa maksudnya ini? Senior, ini adalah tanah leluhur suku Donyi. Anda adalah orang luar, tidak baik bagimu untuk masuk. Kata lelaki tua lainnya, saya mengerti, kalian membakar jembatan setelah melintasinya. Suara pria kurus berjubah hitam itu menjadi lebih serak dan rendah. Itu salah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya membakar jembatan setelah melintasinya? Kami hanya ingin Anda kembali dulu. Setelah kami mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami, Anda secara alami akan diberi hadiah. Seorang lelaki tua dari gurun timur mencibir. Haha, kamu benar. Aku menyadari bahwa kalian orang Donyi sungguh tercela. Kali ini, jika saya tidak memberi Anda petunjuk dan pola formasi untuk memecahkan formasi, bagaimana Anda bisa mengetahui di mana pintu masuk peninggalan leluhur Anda? Bagaimana kamu bisa menghancurkan formasi ini? Juga, aku meninggalkan beberapa orang untuk membantumu memblokir para jenius dari Sekte Pedang Mistik. Saya telah melakukan yang terbaik, tetapi Anda menarik kembali kata-kata Anda saat saya akan berhasil. Saya pasti buta. Pria kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara serak. Cukup, seorang lelaki tua barbar timur berteriak dengan dingin. Wajahnya menjadi gelap, kamu memang memberikan kontribusi kali ini. Saya sudah mengatakan bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu darinya. Selain itu, orang-orang yang Anda kirim untuk menghentikan murid Sekte Pedang Mistik tidak berguna. Sekte Pedang Mistik masih mengejar dan menimbulkan kerugian besar bagi suku Donyi. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Juga, jangan berpikir bahwa saya tidak mengetahui tingkat kultivasi Anda. Aku hanya bersikap sopan dengan memanggilmu senior. Jangan menjadi tidak peka. Kalau tidak, jangan bicara soal manfaat. Anda bahkan mungkin tidak bisa pergi. Begitu dia selesai berbicara, Master Donyi lainnya melangkah maju dan mengepung pria kurus berjubah hitam itu. Mereka memandangnya dengan sikap bermusuhan. Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Pantas saja suku Donyi menolak. Tapi apakah menurut Anda saya tidak punya rencana cadangan? Petik 2. Pria kurus berjubah hitam itu mencibir. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergerak. Dia secepat kilat dan menerkam seorang master bela diri kelas 1 yang hebat. Kali ini, sangat cepat sehingga tenggorokan pria itu dicengkeram oleh pria kurus berjubah hitam sebelum dia sempat bereaksi. Dengan masuknya ki asli, tubuh pria Donyi menjadi lunak dan tidak berdaya. Pria kurus berjubah hitam itu mencengkeram tenggorokannya. Pria kurus berjubah hitam itu mengelak beberapa kali dan keluar dari pengepungan, mundur ke tengah pilar batu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu tidak ingin mati, biarkan dia pergi. Tetua gurun timur dari alam master kelas 5 meraung dan menerkam pria kurus berjubah hitam itu. Tapi pada saat ini, pria kurus berjubah hitam mengembunkan pedang panjang hitam di tangannya. Dia mengayunkan pedang panjang dan kepala pria Donyi itu jatuh ke tanah, darah berceceran kemana-mana. Buka, ki asli pria kurus berjubah hitam itu menyembur keluar. Darah itu digerakkan oleh ki aslinya dan dibentuk menjadi untaian darah, jatuh ke pilar batu dan tanah. Bas, lebih dari 100 pilar batu tiba-tiba mulai bergetar, memancarkan cahaya terang. Kemudian, cahaya dari 100 pilar batu berkumpul, membentuk pilar cahaya sebesar gunung yang melesat ke langit. Sinar cahayanya sangat terang sehingga bisa dilihat dari jarak ratusan mil. Pada saat ini, ratusan mil jauhnya, Luming sedang berlari melalui hutan pegunungan ketika dia tiba-tiba melihat pilar cahaya menjulang ke langit di kejauhan. Apa itu? Mungkinkah harta karun langka telah muncul? Ayo pergi dan lihat. Luming bergerak dan berlari ke arah pilar cahaya. Pada saat yang sama, murid Sekte Pedang Mistis lainnya juga melihat pilar cahaya dari tempat berbeda, dan mereka juga berjalan menuju ke sana. Di area pilar cahaya, haha, jika kamu ingin meninggalkanku dan mengambil semuanya untuk dirimu sendiri, biarkan murid Sekte Pedang Mistik datang juga. Mari kita lihat apakah kamu bisa membunuh mereka semua. Pria kurus berjubah hitam itu tertawa serak. Menjijikkan. Brengsek. Masyarakat Donyi sangat marah. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu.
Seorang tetua master bela diri kelas 5 meraung dan terus menerkam pria kurus berjubah hitam itu. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Kemudian, pancaran cahaya berwarna merah darah keluar dari tanah dan menuju ke arah suku Donyi. Ah! Seseorang dari suku Donyi berteriak saat dia tertusuk cahaya darah. Pada saat ini, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa cahaya darah itu sebenarnya adalah tanaman merambat berwarna darah. Pohon anggur itu setebal jari. Ia bergegas keluar dari tanah dan menggeliat dengan gila-gilaan, mencoba membungkus para ahli Donyi. Pria kekar yang tertusuk pohon anggur itu menjerit nyaring. Dia menggunakan ki aslinya dan mencoba melepaskan diri, tetapi sulur berwarna darah itu begitu keras sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Ia terus menggeliat seolah sedang menghisap darah pria Donyi itu. Tubuh pria Donyi itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Tanaman merambat ular darah menyerap darah dan menjadi lebih gila lagi. Mereka terus memutar dan menyerang yang lain. Jumlahnya ada beberapa ratus, jumlah yang sangat besar. Hahaha, kalian menikmatinya. Pria kurus berjubah hitam itu sangat cepat. Sosok kurusnya berkedip-kedip dan menghindari tanaman merambat berwarna darah saat dia bergegas menuju puncak gunung yang mirip serigala. Sialan, ayo kita bunuh. Seorang lelaki tua barbar timur meraung. Tapi kemudian, beberapa pria Donyi lagi terbungkus oleh tanaman merambat berwarna merah darah. Tanaman merambat menembus kulit mereka dan melahap darah mereka. Mereka yang berada di bawah alam master bela diri kelas 3, mundur. Mereka yang berada di atas alam master bela diri kelas 3, serang kami. Teriak seorang tetua master bela diri kelas 5 yang hebat. Suku Donyi langsung terpecah menjadi dua kelompok. Orang-orang dengan tingkat budidaya lebih rendah meninggalkan pilar batu sementara orang-orang dengan tingkat budidaya lebih tinggi masuk bersama-sama. Di sisi lain, Lu Ming sedang berlari dengan kecepatan tinggi. Dia menempuh jarak ratusan mil hanya dalam waktu setengah jam. Gunung yang aneh. Saat dia mendekat, Lu Ming melihat puncak gunung berbentuk serigala pada pandangan pertama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat puncak gunung yang aneh. Teriakan pertempuran yang intens terdengar dari depan. Ketika Lu Ming tiba, dia melihat dua kelompok orang berkelahi. Satu kelompok adalah murid sekte pedang mistik, seperti Chen Kuan, dan murid lainnya dari aula lain. Tampaknya mereka lebih dekat ke tempat ini dan tiba lebih awal dari Lu Ming. Kelompok lainnya tentu saja adalah suku Donyi, tetapi mereka tidak memiliki banyak tuan. Mereka semua berada di bawah kelas 3 alam master bela diri yang agung dan bukan tandingan para murid sekte pedang mistik. Orang-orang Donyi yang merupakan guru bela diri kelas 3 ke atas tidak terlihat. Ayo mundur dulu. Suku Donyi melihat bahwa mereka bukan tandingan musuh dan mundur, meninggalkan beberapa mayat.